I think fashion itu kesini tuh semakin berkembang pesat gitu loh. Itu menjadi penyumbang limbah kedua terbesar di dunia gitu loh. Jadinya ketika Tinkerlust itu muncul gitu loh, kita menjadi salah satu solusi untuk mengurangi limbah fashion itu. We are trying to educate the market on kayak you can always extend your life cycle of each fashion item sebenarnya. Lumayan sering ya, karena aku sendiri nggak punya budget khusus untuk belanja. Jadi misalkan aku lagi pergi, terus kemudian ada yang emang new fashion atau apa menurut aku lucu, biasanya aku beli. Aku suka explore, maksudnya untuk aku lihat ada influencer baru, modelnya kayak gimana, biasanya aku coba, atau ada local brand baru, ngeluarin brand-brand atau style baru, biasanya aku interest untuk nyoba cocok nggak di aku gitu. Mungkin 2-3 kali ya. Kalau misalkan untuk keluar mungkin 2-3 kali. Cukup kayak. I think fashion itu semakin kesini tuh semakin berkembang pesat gitu loh. There's a lot of new brands, baik itu lokal atau secara global. Dan kayaknya behavior masyarakat tuh juga ingin cepet merubah gayanya atau fashion stylenya itu tuh cepet banget berubah. Makanya itu dikenal dengan fast fashion gitu loh. Dan dengan industri yang fashion yang berkembang itu dan fast fashion yang makin banyak pula, itu menjadi penyumbang limbah kedua terbesar di dunia gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya mau belanja lebih sustainably atau you wanna live more sustainably, it's not that difficult juga gitu. So one of the ways is when we are going shopping, kita lagi mau belanja new bag atau barang-barang fashion gitu, kita harus ngeliat aja like do we really need it gitu. Are we having the intention that we're gonna have this for a long time? So that's the first one, right? Like being mindful of your shopping habits. The second one is kalau misalnya kita udah bosen gitu sama barang-barang kita gitu, before we just let it go, it would be great if you can donate it atau bisa juga dijual gitu. So I think that's one of the things that we are trying to educate the market on. Kayak you can always extend your life cycle of each fashion item sebenarnya. Jadi kalau untuk berbelanja itu kan biasa meningkatkan hormon endorfin
dan hormon dopamin. Nah, dengan meningkatnya hormon endorfin dan dopamin ini otomatis membuat kita itu merasa senang, merasa bahagia. Nah, jadi pada saat belanja, apalagi belanja ini adalah sesuatu yang memang kita cari-cari, kita suka gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah, dengan hormon kebahagiaan ini, kita tahu juga meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, jadi memang dengan penggunaan yang tepat dan kadar yang tepat, ini manfaatnya positif untuk kesehatan mental. Jadi kebiasaan untuk belanja secara berlebihan, kita biasa kenal dengan oniomania atau juga compulsive buying gitu, belanja secara kompulsif. Itu adalah suatu hal yang merupakan kecanduan buat orang-orang yang belanja. Dan tadi adalah kita ketahui bahwa fashion penyumbang limbah terbesar. Jadi artinya dengan fashion ini yang misalnya contohnya nggak kepake, dibuang, diproduksi dan sebagainya, itu menimbulkan sampah. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, sangat baik adalah untuk memang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pre-love gitu. Jadi menjual barang-barang yang memang sudah tidak digunakan oleh seseorang tapi masih dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bagus dan layak dipakai. Nah, ini kalau dia udah nggak pakai, dia akan jual nih ke orang lain yang memang membutuhkan atau memang tertarik dengan barang tersebut. Jadi dengan barang-barang pre-love ini sebetulnya kita memperpanjang usia si barang. Nah, kalau ini selalu dilakukan, akibatnya jadi kita akan mengurangi tentunya sampah industri atau polusi industri tadi. Jadi otomatis juga lingkungan itu akan juga semakin baik tentunya karena kita mengurangi sampah tadi. Tinkerlust adalah marketplace yang mempertemukan para wanita untuk membeli dan juga menjual barang-barang fashion mereka. Dan kita sudah berdiri dari tahun 2015. Kita menjadi salah satu solusi untuk mengurangi limbah fashion itu. Karena dengan kita memperpanjang umur barang fashion itu gitu. Jadinya mungkin barang itu masih bagus tapi mungkin ownernya itu udah pengen mengganti gaya. What they can do adalah mereka menjual dan umurnya itu akan lebih panjang lagi karena akan ada buyer baru yang akan membeli barangnya tersebut. Halo, saya Samira Shihab. Dan saya Alia Amitra. Kami ingin memberi solusi dalam memperpanjang usia barang fashion Melalui Tinkerlust. Mungkin asal-usulnya adalah dari problem kita sendiri gitu. Kita ngelihat bahwa we have a lot of stuff in our closet dan belum banyak lah ya platform di Indonesia yang bisa membantu para perempuan menjual barang-barang mereka gitu loh dengan cara yang sangat mudah dan tidak merepotkan para active women ini gitu. So that's why we launched it. Kita ngelihat bahwa di digital landscape, di tech landscape banyak e-commerce tapi belum ada yang khusus buat perempuan ngejual barang-barang fashionnya gitu. Ya udah berdiri dari situ sih. Kalau misalnya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu kita benar-benar mau promosikan sustainability, mungkin belum ada yang mengerti juga, belum banyak yang aware. Tapi sekarang the young generation is very aware of that. They understand that, preventing overconsumption is one of the most important things in being fashionable.
kita lagi proses kurasi, khususnya dari barang-barang seller atau bisa dibilang juga dari barang influencer atau KOL. Dan di sini kita lagi ada proses dihitung dulu sebelum masuk ke bagian kurasi. Jadi sekarang lagi dihitung, lagi dikumpulin, nanti selanjutnya kita akan masuk ke proses kurasi. Tuh. Kalau barang yang memang sudah ada di sini, biasanya barang yang memang sudah tidak dipergunakan lagi oleh si seller tersebut. Lalu Tinkerlust akan bantu untuk memperpanjang umur dari barang tersebut, kita akan bantu pasarkan, seperti itu. Karena barang yang datang lumayan banyak, jadi menurut kita ternyata banyak juga nih fashion waste yang ada gitu, yang end up nanti di TPA atau bahkan di laut atau bahkan di tempat yang memang tidak seharusnya seperti itu. Jadi di sini membantu untuk para seller ataupun siapapun yang ingin melakukan sustainable living gitu, yang dimana menggunakan kembali baju yang memang sudah tidak terpakai. Jadi usianya jadi lebih panjang, nggak cuma sekali pakai atau cuma untuk momentum aja gitu. Jadi untuk reusable lagi gitu, untuk momen apa, untuk event apa, seperti itu. Kondisi yang kita terima, of course kita try to educate our seller juga gitu loh. Walaupun barang-barang tersebut barang yang pernah sudah dipakai gitu loh, kita encourage para seller ini menjual barang-barang memang masih layak dibeli gitu. Jadi makanya kita selalu memberi di awal-awal Tinkerlust itu kita memberi edukasi juga for our sellers itu loh, untuk really menjaga barang-barang kepemilikannya mereka juga gitu loh. Bagaimana sih how to take care of their fashion items gitu loh, karena value-nya itu akan jauh menjadi lebih bagus juga gitu. So kondisi barang yang kita terima itu benar-benar barangnya itu masih layak beli, tidak cacat, tidak palsu, and it has to be kayak authentic ya gitu loh, nggak bisa barang palsu. Barangnya itu juga masih apa ya, dalam kondisi emang bisa layak untuk dipakai orang lain lagi. Kita punya tim kurasi yang benar-benar melakukan hal-hal itu semua. Mereka ngecek brandnya, apakah itu brandnya bisa diterima gitu loh, apakah kondisi barangnya itu layak diterima, apakah barang itu otentik atau tidak. Sebenarnya caring about the environment is something that everybody should have ownership and responsibility over gitu. Something that we should really take our part and give back to the community seperti itu gitu. That's the least that we can do for this earth. So kalau misalnya in terms of Tinkerlust, salah satu visi kita adalah to educate our market gitu, to educate the society about what they can do and to make it super easy for them to live a sustainable life for improving their habits. Soalnya it's all about habits and it's all about their lifestyle. So us creating this platform is a toolkit for them to make it easy gitu. Ya, karena di awal munculnya Tinkerlust itu awareness seperti itu tuh sangat kurang ya, dimana mungkin di negara-negara maju tuh udah sangat terbiasa untuk mengolah barang-barang fashion mereka sendiri, baik itu didonasikan atau dijual, dan orang tuh tidak lagi juga tabu gitu ya untuk membeli barang-barang pre-loved. Jadi ketika kita muncul tuh misi kita tuh benar-benar mengeducate dan memberikan awareness mengenai sustainable living ini.
Aku kerjanya basicnya legal, jadi I'm a lawyer, tapi juga ada ngerjain kasus-kasus hukum di luar dari law firm punya, jadi ada perusahaan juga. Basicnya aku kesehariannya itu sih. Mungkin karena aku juga kerja ya, jadi mungkin sebelumnya aku nggak menggunakan barang branded itu pas aku kuliah, nggak setahu ini juga, my knowledge about barang branded juga nggak banyak gitu. Tapi semakin aku makin masuk ke dunia kerja, aku lihat ternyata kebutuhannya juga perlu untuk meeting segala macam. Karena kalau aku sendiri, begitu aku keluar dari rumah, aku akan make sure aku akan terlihat rapi, terlihat baik, itu sebagai salah satu simbol aku menghargai orang lain juga. Jadi menurut aku penting banget fashion buat wanita karena ya itu refleks diri kita juga sih. Untuk produk fashion yang udah beberapa kali pakai ya, ada di lemari sih. Most of the thing tuh biasanya pasti adanya di lemari aja gitu. Jadi aku biarin numpuk, tapi beberapa kali mungkin aku kasih ke orang juga ada. Tapi biasanya aku juga beberapa kali titipin di Tinkerlust. Aku lumayan terbantu gitu, maksudnya Tinkerlust tuh lumayan mempermudah aku untuk punya tempat yang nggak nyempitin lemari aku lagi. Jadi kayak aku ngerasa kayak oke, sejak ada Tinkerlust, I feel safe, jadi nggak perlu pusing lagi mikirin aku taruh di mana barang-barang aku gitu. I think that a lot of the time women see fashion as, something beautiful and, something fun, or they can do shopping therapy gitu, which is true gitu kan. We definitely want to represent ourselves by the clothes that we wear gitu. But I think that women should also shop responsibly and, take care of what they shop in the past. Misalnya gitu, if you have a wardrobe full of clothes, then, make the choice to sell or to donate so that you can increase that life cycle of your fashion items. Dan mungkin untuk para perempuan yang emang suka belanja gitu kayaknya, yang paling penting tuh juga yaitu belanja barang-barang yang tadi saya udah bilang juga ya, yang berkualitas, jaga kualitasnya itu dan really take care of your items gitu loh, karena itu salah satu bentuk tanggung jawabnya terhadap fashion juga gitu loh, karena dengan itu barang yang masih dalam keadaan bagus itu yaitu kalian bisa jual dan atau juga didonasikan dan masih bermanfaat untuk orang banyak. Kan seneng banget, tampil cantik, tetap bertanggung jawab, saving the earth, and then making money. Iya, and saving money. Jadi sebetulnya menjual barang-barang pre-love ini menurut saya adalah ide yang sangat bagus karena tadi satu mengurangi sampah industri, kemudian yang kedua adalah pernah bayangin nggak kalau misalnya kita pengen sesuatu tapi kemudian harganya mahal, kita nggak bisa beli nih, tapi kemudian ada barang pre-love di mana kita bisa mendapatkan barang bermerek tapi dengan harga yang terjangkau. Karena kan udah pasti pada saat barang pre-love jualnya juga dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan barang-barang in atau bergengsi yang memang baru kan. Nah, pada saat kita mendapatkan tersebut itu ada kayak rasa kepuasan tersendiri. Satu, gengsinya dapet, kedua juga kocek atau finansialnya juga terjangkau, dan yang ketiga memang ada kesenangan untuk membelinya. Dan ini kalau dari penelitian yang ada ya, itu bisa juga meningkatkan rasa percaya diri. Karena yang tadinya kita nggak bisa tuh misalnya beli barang-barang yang mahal, kemudian yang bermerek, tapi dengan harga yang terjangkau dan masih layak pakai, kita bisa menggunakan itu. Nah, jadi dengan kita menggunakan barang-barang yang bermerek, yang lagi tren gitu ya, dengan harga yang terjangkau, itu pada saat kita menggunakannya menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini juga penting kan tentunya buat kesehatan mental. Nah, di sisi lain juga ini adalah suatu perbuatan atau perilaku sosial di mana kita udah nggak pakai tapi kemudian kita bisa share ke orang lain. Nah, perasaan kita bisa nge-share dan barang kita masih bisa dihargai sama orang, dipakai dan menimbulkan orang itu rasa bangga. Itu kan kita pun yang ngejual jadi seneng kan gitu. Nah, terus juga sebagai satu bentuk
solusi untuk impulsif buying tadi gitu, dimana tadinya kan kita selalu beli barang-barang baru gitu ya. Nah tapi kalau sekarang ini istilahnya kayak estafet gitu, jadi saling tuker-tukeran, terkoneksi juga, dan juga biasa orang jadi nambah temen loh dari situ karena kan ada komunitasnya, kemudian jadi mengenal orang-orang baru dengan hobi yang sama juga. Nah jadi sebetulnya manfaatnya sangat banyak. Mungkin sekarang harapan kita adalah more people are aware about how their simple action can really influence the betterment of the environment gitu. So they may think, okay, shopping secondhand is just a personal choice gitu. It is a personal choice, but it also has positive influence for the environment in general gitu. Harapan aku juga dengan sejak hadirnya Tinkerlust ini, kita juga melihat banyak perkembangannya orang-orang yang lebih aware ya mengenai sustainable living juga gitu loh. And we're hoping a lot more komunitas, mungkin desainer juga gitu loh, or even kayak pemerintah juga gitu loh ya, benar-benar aware about the problem that we have gitu loh dengan limbah fashion ini, dan ikut membantu menggerakkan pengurangan limbah itu gitu loh. Jadi we're hoping Tinkerlust tuh bisa inspire different kind of lapisan masyarakat lah.